Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariadi dengan NPM 1822023. Kelas A42 Universitas Batu Raja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang video simulasi. Peran guru dalam pendidikan belajar mengajar. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini kita bisa mengawali dan menutup perjumpaan kita dengan saya sendiri, Mariadi, yang akan membuka dan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai dari perjumpaan kita, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dengan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya jika Bapak absen terlebih dahulu. Rizky hadir. Yogi hadir. Maya hadir. Rika hadir. Febri kemana ini? Gak ada yang tahu Febri kemana? Berarti Febri Alfa. Fikri hadir. Rusmala hadir. Ipan kemana ini? Oke, berarti Ipan Alfa. Rima. Oh, Rima masih sakit. Kalau Susi ini sudah 5 hari gak masuk. Tanpa keterangan. Coba kalau ada yang tahu rumahnya Susi, kalian pastikan dia kemana. Kasihan dia sudah 5 hari gak masuk kelas. Ketua kelas, kamu cari tahu Susi kemana. Besok konfirmasikan ke Bapak. Setelah Susi, apa masih ada yang belum Bapak sebut? Oke, sudah lengkap. Langsung saja buka bukunya, kita akan membahas materi kita hari ini. Baiklah, kita langsung masuk ke materi dari mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita kemarin sampai di mana? Oke, kemarin masih di akhlak bertamu. Sekarang kita langsung masuk di akhlak menerima tamu.
Silakan kalian buka bukunya di halaman 101. Di sana terjelaskan materi menerima tamu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana terdapat pengertian bahwa menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagi cara penyambutan yang lazim. Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nggak apa itu lazim? Febri, apa itu lazim? Oke, lazim dalam menyambut tamu itu diartikan menyambut tamu secara wajar. Lazim adalah wajar. Menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuaskan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho serta hidayah dari Allah. Menerima kehadiran tamu yang datang kepada kita hendaknya dapat menunjukkan kesan yang baik kepada tamu kita, seperti pesan Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah etika-etika menerima tamu. Ada yang tahu? Di sana ada 6 etika menerima tamu. Ada yang tahu dari salah satunya? Oh, belum. Oke, Bapak akan jelaskan. Etika menerima tamu itu ada yang pertama, berpakaian yang pantas, rapi, sopan, yang sesuai. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Tuan rumah hendaknya menerima kedatangan tamu dengan sikap yang baik. Misalnya dengan wajah, mimik muka yang cerah, muka senyum, dan sebagainya. Sekali-kali jangan acuh, apalagi memalingkan muka, membawa permasalahan pribadi. Seperti contoh, tamu tidak paham atas masalah kamu, tapi ketika dia berbicara, kamu harus manis, senyum, jangan menunjukkan hati yang gelisah ataupun yang terpuruk. Yang ketiga, yaitu menjamu tamu sesuaikan kemampuan dan tidak perlu mengadah-ngadahkan. Hanya dengan apa adanya, bukan ada apanya. Maksudnya,
Yang termasuk salah satu cara menghormati tamu ialah memberi jamuan kepadanya, seperti mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk, berbicara, memberikan air minum, kopi, teh, makanan yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika ada, boleh, dan jika tidak ada, jangan dipaksakan. Oke, lanjut. Yang keempat, terdapat lamanya waktu menerima tamu maksudnya. Sesuai dengan hak tamu, kewajiban memuliakan tamu ada 3 hari 3 malam, termasuk hari istimewanya. Selebihnya hanya sunnah. Maksud dari perkataan tersebut, selama 3 hari 3 malam orang bertamu ke rumah, itu wajib hukumnya kita menjamu. Oke, yang berikutnya yang kelima, ada antarkan sampai pintu gerbang depan halaman rumah jika tamu hendak pulang. Hal tersebut lebih baik agar tamu yang bertamu ke rumah kita lebih nyaman dan lebih merasa dihormati oleh tuan rumah. Berikutnya yang keenam itu, jika wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika laki-laki sendirian di rumah dilarang untuk menerima tamu perempuan yang bukan muhrim ataupun bukan keluarga. Jika keadaan memaksa, penting kalian bisa bertemu di luar rumah atau di luar ruangan, seperti janjian di kafe, di mana. Atau bisa juga kalian bertemu lewat media sosial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membiasakan berakhlak menerima tamu. Setiap muslim wajib memuliakan tamunya tanpa membeda-bedakan derajat, status, martabat. Seperti contoh, yang kaya harus menerima yang kaya, yang miskin harus bertamu dengan yang miskin, itu tidak boleh. Tidak boleh membedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, sopan santun, beradab, dan lain sebagainya. Mempersilahkan tamu masuk, duduk, serta mengajaknya berbicara.
mempersiapkan ruang dan tempat dan juga waktu untuk menerima tamu yang baik dan benar. Tidak boleh berprasangka buruk atau husnuzon terhadap orang yang bertamu ke rumah kita. Tidak boleh, misalkan seperti saya punya saudara, ia sudah saya lihat dari jarak tempuh yang jauh, dia sudah mendekat ke arah ke rumah saya. Tiba-tiba saya berpikir buruknya, saya menduga bahwa dia mau ke rumah saya, hendak akan meminjam duit. Lalu saya menutup pintu. Ketika dia sampai ke rumah, saya berdiam diri dan tidak menjawab. Itu tidak boleh. Jika tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya. Maksimal selama 3 hari 3 malam, selebih dari itu sudah sunnah. Maksud dari sunnah tersebut, ada atau tidak ada itu terserah. Jangan saja kalau mau diusir itu jangan. Itu termasuk akhlak yang tercela. Sekarang hikmah berakhlak menerima tamu. Hikmahnya itu ada 3. Yang pertama, setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama, berbeda suku. Hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Dilanggar undang-undang perjanjian yang mengikat di antara semua manusia itu sama. Yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena apa? Karena orang yang beriman meyakinkan bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Yang ketiga, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, menginspirasi diri, mendapat berita ataupun informasi. Tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana prasarana untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat kelak. Baiklah, materi kita selesai. Bapak rasa sudah cukup. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan kalian mencari materi-materi melalui internet atau buku untuk mengembangkan pendapatan ilmu pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau mau bertanya, silahkan bertanya melalui WA Bapak atau bertanya pada pertemuan di minggu depan. Bapak rasa cukup.
Di sini Bapak mempunyai ada 2 soal kuis untuk penyemangat kalian. Yang mana kuis tersebut, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak akan mendapat 1 buah pena dan 1 buah buku tulis. Perhatikan, simak, pahami agar ilmu kalian bisa bermanfaat. Perhatikan pertanyaan Bapak. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, dalam etika bertamu meminta izin masuk maksimal sebanyak A. 1 kali, B. 4 kali, C. 2 kali, D. 5 kali, E. 3 kali. Oke, Febri, silakan. Ya, betul. Sebanyak 3 kali. Selamat buat Febri. Dan sebelum pulang nanti temui Bapak di ruangan Bapak untuk mengambil 1 buah buku dan 1 buah pulpen. Sekarang beralih ke kuis yang kedua. Perhatikan. Soalnya adalah dalam etika menjamu tamu hendaklah dilakukan dengan A. Sesuai kemampuan, B. Dibiarkan saja, C. Diberi minuman saja, D. Dijamu dengan mewah bahkan mengutang, E. Diberi makanan saja. Siapa yang mau menjawab? Oke, Rika, silakan. Ya, baik. Rika sudah benar dan menjawab jawaban yang A. Sesuai kemampuan. Tepuk tangan buat Rika. Oke, Rika juga sama seperti Febri. Temui Bapak di ruangan Bapak sebelum pulang dan keluar dari jam pelajaran Bapak nanti. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bapak akan kasih kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian, Bapak perintahkan untuk merangkum materi kita hari ini dengan tema akhlak menerima tamu. Kalian bisa refreshing di Google, di internet, beserta melihat di buku cetak yang telah disediakan. Bebas berkreasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan latihan beserta menilai rangkuman dari kalian, dan juga Bapak akan bertanya satu persatu dalam pengertian menerima tamu.
Di sana kita akan latihan minggu depan, persiapkanlah diri kalian. Maka dari itu kalian harus menguasai materi dengan cara kalian merangkum, membaca, mereferensikan dari internet maupun dari buku cetak yang telah tersediakan. Baiklah, saya rasa cukup. Yang sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita, ada baiknya jika kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menutup perjumpaan kita, Bapak mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Pada Allah saya mohon ampun, karena kebaikan itu hanya kepada Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau kurang baik, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.